Tapi begini deh, kalau sistem ini kan saya sebut sistem ini, Om Bida. Ya. Kalau klub bola kan ada tuh Manchester United, ya. Apa gitu. Ini oligarki United. Bersatunya para oligarki. Iya kan? Ya di Indonesia ini pada akhirnya yang namanya demokrasi itu ya kuat-kuatan bayar. Iya. Gitu. Di Indonesia. Di Indonesia jadi kuat-kuatan bayar. Sistemnya bohong. Iya. Jadi ada 12 perusahaan poin, 12 bulan dia bayar. Iya. Pasti kamu nggak mau takut terus. Nanti kita benahin. Kalau barang ini udah nggak jadi presiden lagi, kita ubah lagi semua. Iya. Abang juga katanya mau benahi Garuda kalau threshold 0%, Bang. Iya. Abang juga katanya mau benahi Garuda kalau threshold 0%, Bang. Ya salah satu tahun 2000 Garuda itu nggak mampu bayar hutangnya sama kreditor di Eropa 1,8 miliar dolar. Kemudian mereka mengancam kalau nggak bayar semua pesawat Garuda yang keluar negeri disita. Saya kirim pesan ke Frankfurt, silahkan sita. Karena kami menunggu, begitu mereka sita, kita akan ajukan di pengadilan di Frankfurt. Ya kan, dan kami yakin menang, karena markup sama harga internasional kan selisihnya ada tuh, 50%. Nah kalau itu kita menang, kalian harga sahamnya pasti jatuh, kalian pasti kena denda, ya bisa-bisa 2 miliar dolar. Yang ketiga, salah satu dari kalian pasti masuk penjara. Karena kalian menikmati bunga dari odious debt, utang yang nggak pantas karena markup gitu. Kalian kan nikmati, kalian pelaku kejahatannya, bikin kwitansi 150%, kalian menikmati hasil dari markup itu. Kalian pasti masuk penjara. Tergopo-gopo lah ini belasan bankir dari Eropa datang ketemu saya waktu itu Om Bida, kita gaya Einstein. Bule-bule Vegas, Dr. Andi, dia bilang, kita datang mau bantu kamu. Saya bilang, I'm sorry, you got it wrong. Not you are helping us, I'm helping you. Otherwise, kamu akan berakhir di penjara, kamu bayar denda. Bukan lu bantu kita bantu lu. Akhirnya, nyerahlah. Bilang restructure, karena kalau nggak markup ini, tapi saya minta, dia bilang perlu garansi 1,8 miliar dolar. Saya bilang, if we can afford the guarantee, we don't need you. I call a banker in Tokyo, seperti Hong Kong, beres nih, tapi kamu bakal ended di penjara. Akhirnya nyerah, hanya 100 juta dolar. Nah, sekarang ini kan Garuda bangkrut lagi, berulang lagi kasusnya markup, korupsi, macam-macam. Pemerintah mau cari jalan gampangnya aja, mau bangkrutin, enak aja. Garuda itu modalnya dulu rakyat Aceh loh, ya kan? Yang kedua, ini airline kebanggaan kita, bisa kok diberesin ulang. Nah, saya sampaikan di teman-teman media, saya bersedia membereskan Garuda, tidak dengan dibangkrutkan, tidak minta jabatan preskom, komisaris atau apa-apa, hak ini aja, hak atau ini aja, iya kan? Tapi saya minta syarat. Syaratnya apa? Threshold pemilihan presiden dinolin. Jadi tegas ya Bang ya? Tegas. Gue beresin nih Garuda, ya kan? Kita mah bisa lah gitu. Bukan ngomong, udah proven, ya kan? Nah, tapi lu nolin. Supaya politik Indonesia berubah, supaya anak-anak muda hebat kayak kamu, tidak lain bisa maju dan nggak usah takut cari cukup. Mau jadi gubernur, ya kan? Sekarang kan 100-300 miliar, mana punya Om Bida? Walaupun dia udah makmur, biasa aja Bang kita mah. 300 miliar udah sanggup, ya. Akhirnya dia cari cukup juga, gitu loh. Kan merusak jiwa dan sistem kita. Betul. Nah kalau yang penting dia di endorse sama partai. Nah kalau itu terjadi,
kualitas kepemimpinan kita naik di semua level, bukan hanya presiden, gubernur, bupati. Satu lagi, hari ini 22 gubernur masuk penjara karena korupsi. Bupati, wali kota masuk penjara hampir 125 orang. Artinya apa? Yang merusakkan sistemnya. Kalau cuma 1, 5, oke lah. Ya kan individu. Tapi kalau 22 dari 34 gubernur masuk penjara karena korupsi, 125 bupati wali kota. Berarti sistemnya yang nggak beres, sistem bandar ini loh. Sistem bandar. Iya kan? Jadi kita hapuskan ini supaya kita dapat pemimpin-pemimpin yang bagus, dan Indonesia kalau gitu akan jadi negara hebat. Karena begitu dia kepilih jadi pejabat terpilih seperti di Eropa, dia nggak ngabdi sama cukong, dia ngabdi sama bangsanya, sama rakyatnya. Kamu lihat aja tuh si Merkel, Perdana Menteri Jerman, hebat kan? Iya kan? Sederhana, karena dia ngabdi buat bangsa dia dan rakyat Jerman. Di Skandinavia juga gitu. Di kita ini yang terpilih ngabdi sama cukongnya gitu. Di situ bejatnya. Itu pengkhianatan terhadap tujuan kita bernegara. Bang Pum, saya juga sempat baca kalau threshold ini dianggap sebagai upaya kemudian terjadinya perpecahan, Bang. Seperti kemarin misalkan 2014 dan 2019 kita polarisasi sangat kuat sehingga perpecahan di tengah masyarakat sangat tinggi. Nah, dengan 0% threshold dianggap sebagai upaya untuk menghindari terjadinya friksi itu di masyarakat. Bagaimana menurut Bang Pum? Itu dalam konteks pemilunya ya. Betul. Artinya pilpresnya ada 2 kandidatnya. Iya, gitu hanya ya. 2 kandidat, makanya kemudian Ya sebetulnya kan kalau dilihat dari 2014 sih sebenarnya bisa lebih sebetulnya. Tapi kenapa tiba-tiba cuma 2? Kan sebenarnya pada akhirnya juga kesepakatan yang muncul gitu. Sama juga. Nah ini karena dikondisikan oleh yang namanya elektabilitas itu dari hasil survei dan lain-lain. Padahal kan sebenarnya hasil survei itu adalah opini sementara, opini yang kemudian temporer gitu, ya kan? Di beberapa detik kemudian, jangan beberapa hari kemudian, beberapa detik kemudian orang bisa berubah tuh preferensi pemilihan itu. Jadi ketika tapi kan karena si survei ini kadang-kadang mempertanyakannya itu di dalam konteks yang sudah tendensius, sehingga bisa berpotensi memunculkan kandidat-kandidat tertentu gitu, preferensinya diarahkan gitu, sehingga hasilnya tuh ya bener opini orang itu, tapi berdasarkan pancingan gitu loh. Jadi secara psikologis tuh kayak dipancing, di-guide lah, guided. Kebanyakan lembaga survei ini dibayar lah. Betul, akhirnya. Saya nggak pernah lihat namanya sebagai calon presiden. Kan biar abang dulu aja kalau itu. Kalau Pompida mau bayar 3 miliar, Oh siap, langsung masuk. masuk. Sih. Begitu aja kan. Iya. Nah biasanya kalau buat calon yang kuat, bandarnya 9 lembaga survei dia bayar semua. Tuh. Ya, dalam kasus Ahok lah, 9 lembaga survei dia bayar. Semua bilang Ahok pasti menang. 2%, 3%. Saya ketemu Pak Jokowi waktu itu, saya bukan pejabat. Mas Ahok pasti kalah nih, double digit. Mas Rizal menurut lembaga survei ini menang. Mas, mereka itu kan dibayar membuat naikin nama calon. Betul. Saya nggak ada lembaga survei, saya ketemu tukang beca, sopir taksi, nanya, Ahok bakal kalah. Pompida, yang terjadi, Ahok kalah 15%. Tuh. Perkiraan lembaga survei menang 3%, 18%. Itu 9 kali dari margin of error. Pasti bayar itu. Di Amerika kalau kamu jadi ahli polling, misalnya Ari punya perusahaan polling nih, kesalahannya itu 1/4 dari margin of error. Udah kagak laku lo Ari. Iya. Nggak ada lagi mau ayo lo. Berarti lo payah ilmunya gitu loh. Ini 9 kali. Iya kan? Ya kayak hari inilah. Udah pada dibayar itu poster-poster supaya naikin Ganjar. Wah, Ganjar tiba-tiba udah 12%, 13%. Yang bener aja, ya kan? Jadi yang merusak ini justru pembajak demokrasi ini, lembaga polling, ya kan? Dan sebagainya. Buzzer influencer, kita ubah nanti. Kalau kita ubah nggak perlu gitu kan? Nggak perlu proses. Kalau memang
Pampida populer, Ya. pasti menang deh. Amin, amin. Cerdas. Ya, jadi itu poin saya juga Bang. Jadi lembaga survei sendiri juga nggak ada yang ngawasin nih. Jadi dengan adanya threshold ini juga dia pasar jadi istilah buat dia jadi bagus gitu kan. Orang akan lari ngejar-ngejar ke sana seperti yang Bang Rizal tadi sampaikan gitu sebenarnya. Jadi ya di Indonesia ini pada akhirnya yang namanya demokrasi itu ya kuat-kuatan bayar. Ya, Gitu. di yang Indonesia. Jadi, ya di Indonesia jadi kuat-kuatan bayar. Sistemnya bohong. Iya. Jadi ada 12 perusahaan poin, 12 dolar dia bayar. Iya. Pasti kamu nggak mau takut terus. Nah, saya kan ngelihat beberapa kali upaya untuk kemudian menghapuskan threshold ini gagal. Misalkan terakhir Bang Rizal sama Refli itu mengajukan ke MK dan gagal. Ada nggak upaya lain Bang atau Bang Pum, Bang Rizal yang bisa kita lakukan untuk kemudian menghapuskan threshold ini Bang? Ada satu teman-teman sebentar lagi akan ajukan lagi, namanya teman-teman di IPD yang sepertiga dari MPR kepengen threshold nol. Karena mereka kan pengen juga jadi bupati, pengen jadi gubernur, ya kan, dengan syarat 0% tadi. Ya. Jadi teman-teman dari DPD dan yang lain akan ajukan sekali lagi. Tetapi MK ini kan majelis kekuasaan. Ya, dia udah diperpanjang masa jabatannya berapa, 5-10 tahun sama Jokowi, jadi dia manut aja sama Jokowi. Ya, tapi begini deh, kalau sistem ini kan saya sebut sistem ini, Pampida. Ya. Kalau klub bola kan ada tuh Manchester United. Manchester United, ya. Apa gitu. Ini oligarki United. Bersatunya para oligarki. Ya kan? Harusnya kan di dalam trias politika, eksekutif jalan sendiri, Betul. legislatif sendiri, yudikatif, buat saling kontrol. Kemudian pers. Ya. Di Indonesia kacau. Bisa tokoh pers, pemimpin pers, jadi milik partai. Iya. Udah kacau demokrasi sama mereka. Iya kan? Nah terus yang ketiga, tiga-tiganya digabungkan dalam United Oligarchy. Jadi buat ngontrol 575 anggota DPR, cukup 9 ketua umumnya aja dipegang. Iya. Kalau kamu anggota DPR tinggal diancam, Ari, bandel lo, ganti gitu. Ya, jadi pegang 9, pegang Mahkamah Konstitusi, kasih masa jabatan yang lama. Jadi kesebelasan United Oligarchy inilah yang merusak Indonesia. Bisa nggak kita ubah? Bisa. Harus bikin klub sepak bola baru, yaitu People United gitu. Ya kan, kayak bersatu, lawan oligarki bersatu. Betul. Kalau Bang Pum bagaimana Bang Pum? Ada nggak upaya? Ya, lain? betul. Jadi memang kalau udah rakyat bersatu, kita bisa mengerjakan macam hal ya. Jadi artinya kalau misalnya katakanlah pas lagi pembahasan threshold baru misalnya nih nanti nih, udah dudukin aja DPR. Rakyat kalau udah dudukin DPR, kayaknya nggak bisa keluar DPR, pusing juga dia nggak bisa pulang-pulang kan gitu satu. Yang kedua, bisa juga dalam konteks pemilihan umumnya. Kalau rakyat udah nggak mau milih, nggak udah ikutan gitu, siapa yang mau milih? Misalnya cuma 100.000 orang gitu yang milih gitu kan dari sekian ratus juta orang. Kan berarti legitimasi pemilihan umumnya juga dipertanyakan gitu ya. Nah artinya apa? Artinya sebenarnya kesadaran bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini ya bukan sekedar calonnya yang muncul, bukan, tapi justru dari tatanan yang dibangun ini gitu. Jadi ini harus benar dirontokkan. Kalau ini nggak dirontokkan sampai kapan kita nggak maju-maju. Banyak hal lah yang udah kita lihat ya. Saya sih terus terang aja saya gutted sekali ya ketika yang namanya pada saat pandemi, terus kemudian apa namanya terjadi PHK besar-besaran, angkanya pun dikecil-kecilin tuh kalau di statistik. Sebenarnya saya lebih tahu tuh angkanya gitu kan. Nah, tiba-tiba muncul undang-undang yang menzalimi mereka, yang nggak melindungi mereka lagi. Waduh, itu menurut saya udah luar biasa ya. Jadi pragmatisme yang seperti yang semakin hari semakin sudah jadi makanan sehari-hari dan biasa ini harus dipagerin gitu. Ya pagerinnya sama rakyat, nggak bisa lagi. Biar mereka lihat nih, orang yang terlalu pragmatis dan hanya mementingkan diri sendiri udah tinggalkan aja atau benar-benar dilawan gitu. Tergantung aja nanti rakyat seperti apa mau. Meskipun rakyat juga harus butuh inisiasi ya dari pengalaman kita selama ini kelas menengah kan Bang? Ya jadi saya rasa ya alhamdulillah kita masih punya figur seperti Bang Rizal yang conscience-nya benar gitu ya. Tidak, artinya selain kompetensinya tinggi, nah, conscience-nya benar. Ada yang kompetensinya tinggi tapi conscience-nya nggak ada juga ada. Nah jadi alhamdulillah. Nah memang ruang ini adalah ruang ya seperti kita lah. Jadi yang dimana di middle class ini untuk benar-benar ngobrol,
ngasih tahu, ngomongin terutama kepada milenial biar pada sadar, dan mereka biasanya lebih cepat nangkap dan lebih cepat istilahnya dia punya kemampuan untuk kemudian juga nyebarin ke teman-teman dengan lebih cepat sehingga bisa terbentuk suatu opini yang lebih real gitu di publik nanti. Ya, mungkin pengalaman di Hong Kong itu juga bisa jadi pengalaman juga ya, bagaimana kemudian mereka bisa bergerak secara tidak ketemu menggunakan teknologi, dan isu-isu seperti ini yang kemudian berdampak terhadap rakyat banyak juga bisa didengar oleh teman-teman milenial karena mereka generasi penerus. Aris betulnya kuncinya memang ada di anak muda, karena perubahan itu anak muda. Nah, kalau di Amerika ditanya apa sih anak muda itu tertariknya sama isu apa? Satu itu pekerjaan. Saya setelah lulus mau kerja apa? Ya. Yang kedua, setelah kerja 5 tahun saya bisa nyicil apartemen atau rumah kan? Yang ketiga, kesehatan. Ya kan? Itulah yang menjelaskan kenapa Bernie Sanders di Amerika yang senang justru anak-anak generasi Z ini. Ya, karena dia fokus sama 3 hal itu. Tapi sama Indonesia ada bedanya. Saya lihat anak generasi Z Indonesia, apa fokus utamanya? Ternyata korupsi, mereka sangat anti korupsi. Yang kedua, lingkungan hidup. Yang ketiga, ketidakadilan. Tapi bukan secara sosiologis atau konseptual. Misalnya ada wanita diperlakukan, di abuse, wah simpati luar biasa. Ada mahasiswa kemarin di Smackdown, luar biasa. Jadi dia nggak terima ketidakadilan yang real, konkret terhadap orang itu. Nah, tapi saya aneh, anak generasi Z Indonesia, pekerjaan prioritas dia nomor 6 atau 7. Iya, betul. Yang kedua rumah nomor berapa, yang terakhir kesehatan juga nomor berapa gitu. Saya bingung tadi. Saya diskusikan sama kawan-kawan, kenapa nih? Ternyata penjelasannya sederhana, karena anak-anak Indonesia setelah 26 tahun dia masih nebeng sama orang tua, sama mertua. Jadi dia nggak pusing soal rumah. Nggak pusing soal rumah. Soalnya kalau di Amerika begitu kamu lulus college, ya kamu harus keluar dari rumah. Iya, betul. Iya kan? Kamu sehingga penting sekali bisa nyicil rumah, bisa apa. Ternyata di Indonesia enggak gitu. Nah, tapi ini menarik. Ternyata anak generasi Z paling benci sama korupsi. Iya. Iya kan? Dan sistem threshold ini sistem yang memberikan legitimasi terhadap sistem politik koruptif. Jadi ini yang kita mesti tegas, sehingga anak generasi Z kalau dia dengar itu dia ngerti ini yang bikin kita nggak punya kesempatan, ini yang bikin kita nggak bisa maju, ini yang bikin itu gitu. Iya kan? Nah, yang kedua ada soal lingkungan hidup. Ya, dan anak muda sekarang memang semua lingkungan hidup cocok dengan selera internasional. Ya, betul. Lingkungan hidup kan. Ekonomi green. Ya, yang hijau-hijau itu, Pak. Ya, yang ketiga adalah tadi ketidakadilan. Nah, ketidakadilan di Indonesia kan biasanya aparat kan, seenak-enaknya ada polisi, ya kan, anaknya tersangka, perkosa. Nah, itu yang marah banyak banget. Simpati rakyat itu tinggi banget. Betul. Nah, itu udah bagus buat kita yang biasa di pergerakan, itu 3 isu kita nyaman banget. Iya, betul. Bang Pung, closing statement apa masih punya harapan dengan sistem demokrasi? Iya, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oligarchy power, ya jamaah lah korupsinya kan gitu. United. Udah itu aja selesai. Begitu ya. United Corruption ya kan? Seperti klub bola ya Bang ya. Oke, Sobat Kedai Pena, demikian diskusi kita kali ini, cukup hangat, cukup menarik. Kita akan, mungkin kedepannya kita akan buat rutin nih Bang Pung, Bang Rijal, diskusi seperti ini. Semoga menjadi pembelajaran kepada publik bahwa sebenarnya banyak isu-isu menarik yang harus kita kritisi, terutama generasi milenials yang menjadi pendengar dan pembaca Kedai Pena. Saya rasa cukup demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka, Bang. Mantap, merdeka, amin.